Selamat pagi teman-teman, terima kasih sudah hadir dan siap berdiskusi bersama. Hari ini kita akan membahas salah satu nilai dasar Pancasila, yaitu moral bulir sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara khusus, kita akan menyoroti makna mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Pertanyaannya, apakah nilai ini hanya kita pahami secara teori, atau benar-benar sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah? Menurut saya, justru di sekolah sering terlihat krisis penerapan nilai sila kedua. Banyak siswa hafal bunyi sila Pancasila, tetapi perilaku hari-harinya masih menunjukkan kurangnya toleransi, rasa empati, dan tenggang rasa terhadap sesama. Saya setuju. Kita sering mendengar atau melihat ejekan, perundungan, bahkan pengucilan terhadap teman sendiri. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele, padahal jelas bertentangan dengan nilai pengakuan persamaan derajat manusia. Kalau dipikir-pikir, mungkin karena kita terbiasa melihatnya, lama-kelamaan perilaku yang sebenarnya salah justru dianggap norma. Itulah pentingnya diskusi ini agar kita tidak hanya tahu Pancasila sebagai teks, tetapi juga dapat memahami makna moralnya dan berani menerapkannya dalam kehidupan nyata. Mari kita mulai dari dasar, apa sebenarnya makna mengakui persamaan derajat dalam sila kedua? Persamaan derajat berarti kita tidak menilai seseorang berdasarkan status sosial, kondisi ekonomi, prestasi akademik, atau latar belakang keluarga. Semua manusia memiliki martabat yang sama dan layak untuk dihormati. Tapi di kehidupan nyata, perbandingan itu selalu ada. Ada yang merasa lebih pintar, lebih kaya, atau lebih berkuasa. Apakah kondisi seperti itu otomatis melanggar sila kedua? Bukan perbedaan yang salah, tetapi sikap kita terhadap perbedaan itu. Jika perbedaan dijadikan alasan untuk merendahkan orang lain, menyombongkan diri sendiri, atau merasa lebih tinggi dari orang lain, disitulah nilai kemanusiaan dilanggar. Betul, dalam sila kedua, fokusnya bukan pada siapa yang paling unggul, tetapi siapa yang harus dihormati sebagai manusia. Setiap orang berhak diperlakukan dengan adab dan rasa hormat. Jadi bisa disimpulkan bahwa persamaan derajat menuntut perubahan cara pandang kita dari membandingkan manusia menjadi menghargai manusia. Sekarang, kita masuk pada penerapan konkret. Bagaimana sikap adil dan beradab seharusnya terlihat di lingkungan sekolah? Contohnya saat bercanda. Banyak orang berdalih cuma bercanda, padahal kata-katanya merendahkan fisik, keluarga, atau latar belakang. Candaan seperti itu jelas sangat tidak beradab. Saya jujur baru menyadari, kadang ikut tertawa saat ada teman diejek tanpa memikirkan perasaannya. Dari diskusi ini, saya sadar bahwa sikap diam pun bisa menjadi bentuk ketidakadilan. Dalam situasi sila kedua, membiarkan ketidakadilan terjadi sama artinya dengan membiarkan martabat manusia direndahkan. Adil juga berarti tidak semena-mena, contohnya dalam hal kerja kelompok. Semua tugas dibagi rata, dan semua pendapat seharusnya dihargai, bukan hanya mereka yang dianggap pintar atau dominan. Artinya, keadilan dimulai dari hal-hal sederhana, cara berbicara, cara bercanda, cara bekerja sama, dan cara menghargai sesama. Bulir sila kedua sangat relevan sebagai dasar pencegahan bullying, karena pada dasarnya bullying adalah tindakan yang merampas martabat korban. Jika budaya sekolah benar-benar menjunjung tinggi kemanusiaan, ejekan ataupun penghinaan tidak akan dianggap hal yang wajar ataupun lucu. Berarti keberanian menegur pelaku atau membela korban juga bagian dari sikap beradab, meskipun itu tidak mudah dilakukan. Iya, keberanian dalam membela kebenaran adalah bentuk nyata dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Diam karena takut atau nyaman justru bertentangan dengan nilai tersebut. Dengan demikian, sila kedua bukan hanya mengajarkan empati, tetapi juga keberanian moral. Bagaimana penerapan nilai sila kedua dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia profesi? Dalam layanan publik dan dunia kerja, sila kedua menuntut perlakuan setara tanpa adanya diskriminasi. Semua orang harus dilayani secara hormat tanpa memandang jabatan, latar belakang, atau status sosial. Artinya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi pula tanggung jawabnya untuk menjaga martabat manusia yang dilayani. Di masyarakat yang majemuk, sikap toleransi dan empati sangat penting agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik atau perpecahan. Kalau nilai ini benar-benar diterapkan, keberagamaan justru menjadi kekuatan bukan sumber masalah. Dari seluruh diskusi ini, kita dapat melihat bahwa sila kedua bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman sikap hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Saya menyimpulkan bahwa keadilan dimulai dari cara kita berpikir dan bersikap terhadap orang lain, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Beradab berarti menjaga perasaan, martabat, dan hak orang lain dalam setiap interaksi, baik di sekolah maupun di masyarakat. Kesetaraan bukan berarti semua orang sama, tetapi semua manusia sama-sama berharga dan tidak ada alasan untuk merendahkan sesama. Maka moral bulir sila kedua harusnya menjadi kompas agar kita tetap manusiawi, menghargai perbedaan, peduli terhadap sesama, dan berani melakukan keadilan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju.